Tinggal nanti ganti lain pun saya telah terjadi kecelakaan lalu lintas kembali di jalan tol Batang Semarang tepatnya di kilometer 3.200 dari pagi jam 6.30 yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Waktu itu ada 4 orang, ada 3, kemudian dari 4 ini ada 2 anak yang satu bayi yang meninggal. Kemudian yang luka-luka ini masih di IGD, masih dalam penanganan dari dokter. Kemudian ada 13 kemudian untuk evakuasi dari korban maupun kendaraan sedang Batang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Baik, pemirsa, telah terjadi kecelakaan bus Rosalia Indah dengan 7 meninggal dunia dan diantaranya anak-anak. Kecelakaan terjadi di kilometer 370 ruas tol Semarang Batang. Dari pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dan berkumpul di Rumah Sakit Islam Weleri. Ini berkaitan dengan semua penumpang, baik yang selamat dan juga meninggal dunia, semua dibawa ke sana. Nanti sedang dilakukan pemeriksaan dan kemudian nanti polisi akan menjelaskan runut kejadian berdasarkan dari hasil pengamatan sementara. Kemudian dari pihak Jasa Marga juga sudah melakukan respon cepat. Petugas mengevakuasi kejadian kecelakaan tunggal di kilometer 370+200A ruas jalan tol Batang Semarang, jalur arah Semarang terpantau saat ini lancar. Ini informasi baru saja didapatkan dari Jasa Marga. Kecelakaan pada saat ini dari pihak Jasa Marga bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penanganan dan evakuasi terhadap kejadian. Sehingga terpantau sampai saat ini kondisi lalu lintas kendaraan di jalan tol ruas Batang Semarang ramai lancar kedua arah. Ini berkaitan bahwa lokasi kejadian sudah diklirkan dan bahwa rongsokan dari bus yang mengalami kecelakaan juga tidak mengganggu ruas jalan tol. Anda menyaksikan ini adalah visual dari dalam rumah sakit bahwa seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit. Sehingga pada saat ini sedang dilakukan pemeriksaan termasuk 1 orang supir yang dalam keadaan selamat dan sudah memberikan pernyataan sementara bahwa ada kemungkinan dia tidak bisa mengendalikan bus karena mengantuk. Sedangkan 1 lagi, kernet, diinformasikan bahwa meninggal dunia dan sempat terjepit rongsokan bus sehingga memakan proses evakuasi. Untuk Anda yang akan melewati jalur ini, pemirsa, jalur Cipali, kemudian masuk di wilayah Jawa Tengah, dari pihak Jasa Marga merilis informasi bahwa atas diskresi kepolisian, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Rekayasa Lalu Lintas mengurai peningkatan kendaraan arah Cikampek, Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kita bergabung kembali pemirsa ke Weleri Kendal. Kemudian dari korban penumpang itu ada 34 dan 22. Jadi korban yang selamat ini juga 4 sudah pulang karena tidak
sudah diambil oleh Bis Pemko Australia. Kemudian 8 selama tidak ada 12 yang selamat, 17 sekarang masih proses di IGD ya, luka-luka. Kemudian untuk sementara ya, nanti kan pada nanya ya, kenapa. Jadi sementara olah TKP sedang berlangsung dari tim PA Polda Jateng dan Polres ya, untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan. Namun fakta di lapangan di TKP ini belum ditemukan jejak rem, ya. Kemudian keterangan dari saksi, terutama pengemudi bis, ini mungkin keterangannya adalah memang dari awal sudah adalah artinya kemungkinan, ya ini kemungkinan terjadi mikroslip ya di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Saya kira itu ya, nanti untuk korban meninggal dunia apabila sudah teridentifikasi ada 4 yang sudah konfirmasi dari keluarga ya, dan 3 masih proses identifikasi. Nanti hari ini juga apabila identifikasi sudah selesai, ini bisa diserahkan kepada keluarga. Nanti Pak Timpa ya, dan akan menyampaikan bagaimana proses penjelasan terhadap para korban ini. Sampai itu sementara ya, tidak melakukan dugaan sementara keterangan dari pengemudi berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa? Nanti dengan Pak Salampas ya. Sebenarnya mobil itu sempat ganti di 2027. Nah, nanti tempatnya sama Kapolres ya, sempat berganti kendaraan, nanti untuk driver atau pengemudinya ini tidak diganti. Ya, ini sudah diindikasi dengan tujuan ke Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Ya, ada lagi? Korban meninggal yang sudah terkonfirmasi dengan keluarga ini ada 4 ya, yang belum terkonfirmasi. Kalau identifikasi sebenarnya sudah ada daftar manifest kan ada ya. Namun kita belum konfirmasi ke keluarga, ada 3 ya. Kemudian sekarang di Polres yang penanganan kesehatan ya, di IGD, jadi bukannya ringan. Dan kita juga sudah melakukan trauma healing ya, kepada korban yang sekarang ada di IGD. Tim psikolog dari Polres ya, sudah mencoba sehingga para korban ini tidak trauma yang berkelanjutan. Sender meninggal dan sender ya. 4 perempuan, 3 laki-laki. Dari perempuan itu ada 2 anak ya. Anak 3 tahun, yang satu kurang lebih 1 tahun. Bervariasi ya, ada Surabaya, ada Selanjung, ada manifest yang ada. Ya. Itu bus tahun berapa dan Ya. bus tahun berapa rakitannya? Belum, nanti kita cek identifikasi untuk kendaraan ini. Untuk yang diganti rusak juga dan yang pengganti. Oh tadi diganti di 27 ya. Kenapa dan diganti dan? Itu ada kerusakan dilapor ke sudah khawatir kenapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bela sungkawa atas kejadian kecelakaan pagi hari ini dan prihatin. Jadi seperti yang disampaikan para Korlantas, dari 7 korban meninggal dunia, ini hari ini
sudah langsung kita melakukan identifikasi. Ada 4 yang telah verifikasi dan keluarganya juga sudah kita hubungi. 1 dari Bekasi, kemudian 1 dari Wonogiri, tepatnya dari Wuryantoro Wonogiri, kemudian 1 dari Nganjuk, dan 1 lagi dari Bekasi juga. Jadi ada 2 dari Bekasi. 3 lainnya sudah bisa dikontak tapi dipastikan. Dan kami pastikan dari 4 ini tidak lama ya, lebih kurang nggak lebih dari 1 jam kita sudah konfirmasi dan kita akan serahkan kepada keluarganya. Dan untuk 17 korban yang luka-luka, sejak pertama masuk ke rumah sakit ini sudah dilakukan tindakan dan hampir semua yang kita datang dari di UGD semua sudah dilakukan tindakan dan sudah selesai. Artinya semua sudah melakukan perawatan, jahitan dan sebagainya. Mereka sekarang lagi ada sebagian yang di trauma healing ya, sebagian anak-anak. Jadi ini memastikan bahwa baik korban luka maupun yang meninggal dunia jenazah sudah memberikan jaminan. Jadi itu yang kami sampaikan dan ini untuk memastikan bahwa segera mungkin ya, dalam waktu hari ini kami pastikan karena ini manifest sudah ada dari 3 ini kita pastikan juga kami pastikan hari ini kita bisa sampaikan kepada keluarga. Nah, pemilik bis pun juga sudah sangat baik menghubungi dan akan mengkomunikasikan dengan para penumpang yang ada dalam kapal tersebut. Sebenarnya itu ada pertanyaan. Ya, sebenarnya diberikan ini untuk meninggal dunia adalah langsung diberikan 50 juta kepada ahli waris dan untuk semua yang ditransfer. Jadi yang 4 ini tidak lama ya. Begitu hari ini konfirmasi mereka membuka rekening karena rekening ini adalah langsung sudah dengan terutama dengan BRI kita bisa buka, tidak membatasi hari Minggu dan sebagainya. Seperti kemarin juga kita sama hari Minggu dan sama rekening dan kita melakukan transfer terhadap data ahli warisnya dan kemudian untuk luka-luka dengan maksimal perawatan 20 juta. Dan kita lihat semua ini sudah selesai semua tadi sudah dilakukan tindakan dan mereka juga tetap mampu bisa merawat jalan. Di sebagian juga ada sebagian yang menginginkan perawatannya diteruskan ke kota terdekat tidak akan kita fasilitasi sehingga mereka tetap berusaha untuk tetap dekat dengan keluarganya walaupun mereka tetap dalam kondisi bisa dirawat di kota masing-masing. Terima kasih. Jadi saya tambahkan ya, kami tetap mengimbau kepada para pengemudi nanti pada saat harus balik, pastikan kesehatan dalam keadaan prima pada saat akan mengemudi. Yang kedua, kalau lelah silakan berhenti. Saya ulangi lagi, kalau lelah berhenti, tidak harus dipaksakan sehingga berakibat fatal terjadi kecelakaan. Kemudian kendaraan juga silakan rambu-rambu yang ada, aturan yang ada, sehingga positif hal yang bisa jadi kita di tempat yang berjalan. Kalau kita area dari tol tersebut silakan eksis, ya, eksis keluar tol, ya, istirahat di jalur arteri, di area itu lebih luaskan. Juga untuk angkutan umum, bis dan sebagainya yang jarak jauh,
siapkan mobil cadangan, ya. Pastikan 4 jam maksimal, ya. 4 jam maksimal itu istirahat, paling sedikit 30 menit, ya. Maksimal 4 jam istirahat, kemudian prepare 30 menit paling cepat, ya. Silakan setelah pen berjalan kembali. Ini penting, ya. Menjaga kondisi fisik para pemudik. Bagian itu ya. Ada tambahan dari Pak Presiden. Yang tersebut berapa lama? Yang tersebut berapa lama? Jadi artinya kita kebetulan ada kata-kata melaporkan bahwa titik sumber pertama ada 370.50, tapi akhirnya di 3.700. Nah, di 3.700 itu posisi mobil itu sudah pada posisi miring, dan sebagian besar penumpang itu meninggal dunia, ada yang terlempar dan 2 yang terjepit. Proses evakuasi kita lakukan sehingga kendaraan tersebut kita dorong ke belakang, untuk karena sudah ada pembatas jalan kita dorong ke belakang dan kita angkut untuk melakukan evakuasi korban yang lain. Jadi nanti Pak Kapolres secara detail, ya, alamat, identitas korban, ya, ini bisa disampaikan dari Pak Kapolres juga, nanti biar terinformasi kepada keluarga. Dari itu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kapolres. Saya izin dulu ya. Idul Fitri bermakna kembalinya fitrah umat manusia menuju kesucian. Allah